masih K13, ada yang FPP-nya Merdeka Belajar yang kemarin ini yang baru-baru itu. Tapi Ibu yakin yang FPP Ibu itu misalnya di dalam FPP yang ada sekarang ini misalnya FPP K13, untuk mau tanyakan apa itu, bagaimana ini yang KD itu apa, yang KI itu apa, bagaimana penulisan, bagaimana pembuatan dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu tidak terlepas dari rumus yang memakai ABCD misalnya. Langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, apa kaitannya dengan indikator. Misalnya itu nanti Ibu akan paham itu. Nah, jadi nanti di dalam kisi-kisi soal nanti di dalam evaluasi itu apa yang dievaluasi, indikator mana yang Ibu ukur gitu kan. Jadi nanti levelnya berapa. Jadi itu saya yakin sekali karena ini masih muda-muda, ini paham karena baru-baru berapa tahun ini tamat. Jadi jangan nanti itu terkendala pula. Itu yang tipek itu apa kira-kira. Nah, jadi yang tipek itu Ibu terangkan, tipek ini begini. Jadi nanti Ibu harus paham karena tidak lepas dari materi-materi yang sudah ada ini. Jadi apa materi Ibu? Jadi materi Ibu ini nanti akan dikembangkan nanti di dalam ujian komprehensifnya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi dalam itu, jadi jangan dalam pembuatan tugas-tugas ini jangan tidak dipahami. Contohnya di dalam eksplorasi masalah Ibu itu ada kajian literatur Ibu. Jadi kajian literatur Ibu itu misalnya menurut Yuli dan kawan-kawan tahun 2000, misalnya 2000 berapa, 2000 mengatakan bahwasanya kemampuan dasar matematik, misalnya matematik siswa rendah karena pembelajaran yang diberikan masih berbentuk itu teacher center. Kira-kira yang teacher center itu sejauh mana yang teacher center itu yang Ibu tuangkan itu. Ibu harus bisa mempertanggungjawabkan dari kajian literatur. Jangan asal tugas siap saya udah diupload udah aman, bukan gitu. Jadi tugas ini ukurannya nanti di ujian komprehensif. Jadi memang betul-betul paham gitu. Kalau udah paham itu ya oke, nggak masalah ya kan. Karena ini nanti jadi jangan sampai ada pula kalau tidak siap, kalau tidak mampu, kalau tidak lulus di dalam ujian komprehensif belum bisa PPL. Nah, jadi bisa Ibu dibagi namanya ke PPL itu. Jadi PPL itu nanti harus salah satu syaratnya adalah ujian komprehensif. Kalau ujian komprehensifnya udah oke, udah lulus, tidak masalah, Ibu tidak diulang, mengulangnya boleh, jangan tidak lulusnya pulang-pulang keluar dari ini, tidak, bukan seperti itu. Kalau nggak lulus nanti ada jadwalnya pengulangannya lagi. Kalau diulang lagi nanti baru lulus, baru kita dibagi jadwal untuk praktek pengalaman lapangannya. Nah, di sana nanti dibagi mungkin 12 orang yang didampingi oleh ibu-ibu atau didampingi oleh dosen atau guru pembelajar itu, guru pamong itu. Nah, seperti itu nanti setelah PL nanti baru nanti Ibu membuatlah yang FPP itu, yang FPP-nya itu yang tidak terlepas dari PBL dan PGBL. Nanti bagaimana direkam, dibuat rekaman videonya bagaimana pelaksanaannya sampai itu hasilnya. Sekarang kakak senior Ibu yang di atas Ibu ini kan sedang PL sekarang. Jadi sedang PL, jadi PL kan, jadi nanti seperti ini, kalau PPL itu tidak yang sinkronus, ini tidak terbatas, boleh nanti, boleh malam. Nah, jadi nanti siap ini nanti jam 2 nanti dengan kakak senior yang di atas saudara itu nanti dia sinkronus pula lagi nanti PPL merefleksi dari hasil pembelajarannya yang dari rekaman videonya. Seperti itu setelah PL nanti baru kita UN, ada ujian dulu. Ujian nanti ujian dalamnya di dalam ini nanti sebut ujian persiapan untuk UN. Harus lulus itu baru nanti baru UN ujiannya. Setelah itu nanti baru lulus sudah menerima gajinya 100% dari gaji pokok. Ya Pak Ketua, baru Pak Ketua Merdeka karena udah guru profesional gitu. Oke, jadi nanti saya berikanlah waktu dulu, janganlah kita langsung aja nanti presentasi di screen lagi pagi ini. Alangkah baiknya nanti diberikan waktu 10 menit atau 20 menit persiapannya disiapkanlah dulu. Saya yakin tidak perlu didiskusikan lagi karena kemarin udah diskusi, tadi malam udah dibuat. Jadi udah dibuat, nanti kita mengevaluasi saja bagaimana hasil dari perbaikan yang kita tanggapi kemarin itu.